Acara ini dipersembahkan oleh PKPK Store. Didukung oleh Abro Food, Brother Indonesia, Matcha Bakery, RC Accessories, Dr. Chicken, Bagindo Transwisata. Kuis Rentar Ramadan dipersembahkan oleh Kun Travel. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wa. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dun sana podcast ajo, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati kita dengan kesehatan, keimanan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa memaksimalkan rangkaian ibadah kita selama kita hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita doakan agar selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sana podcast saja pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya berbagi tentang sebuah tema yang juga menjadi inti dari Ramadan itu sendiri, yaitu Ramadan bulan Al-Quran. Dan sana berkasih aja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran adalah salah satu identitas yang takkan pernah tergantikan oleh siapapun. Al-Quran menjadikan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Ingat bahwasanya Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, lalu Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, menjadi penghulu para malaikat. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia, penghulu para Nabi dan para Rasul. Lalu Al-Quran diturunkan kepada generasi sahabat. Mereka menjadi umat yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Quran diturunkan ke kota Makkah. Kota Makkah juga kota Madinah menjadi kota-kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah muslimin, dosana podcast ajo yang dimuliakan oleh Allah. Bayangkan jikalau Al-Qur'an ini turun kepada diri kita, betapa mulianya kita sebagai seorang manusia di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dosana podcast ajo Ramadan sendiri tersebut satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Maka kaitan Ramadan dengan Al-Quran ini sendiri sungguh sangatlah erat dan tidak bisa kita pisahkan sama sekali. Maka Ramadan menjadi bulannya Al-Quran itu sendiri. Dan sana berkasih aja, kalaulah Al-Quran menjadi identitas dari bulan Ramadan itu sendiri, maka kita sebagai orang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad yang punya Al-Quran ini sebagai salah satu kitab suci kita di samping hadis, maka bulan Ramadan wajib bagi kita untuk mengaplikasikan Al-Quran dalam semua lini kehidupan kita pada bulan Ramadan. Ketika kita berangkat kerja, Ramadan ada bersama kita. Ketika kita sedang istirahat, Ramadan, Al-Quran bersama kita. Ketika kita berangkat kerja, Al-Quran ada bersama kita.
Ketika kita sedang istirahat, Al-Quran juga membersamai kita. Ketika ngobrol, ketika diskusi, ketika bertemu dengan teman-teman, ketika bangun tidur, kemudian sebelum kita istirahat, maka Al-Quran haruslah menjadi rutinitas kita setiap harinya selama bulan Ramadan. Nah, Dusana Podcast Ajo yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan ketika kita mengobrol dengan teman-teman kita, yang menjadi obrolan kita adalah tentang Al-Quran. Bayangkan ketika kita berangkat kerja, naik motor ataupun kendaraan mobil lainnya, bus, segala macamnya, Al-Quran selalu menghiasi pendengaran kita. Kemudian ketika kita pergi ke pasar-pasar, toko-toko, semuanya dihiasi dengan suara Al-Quran. Lalu ketika kita berkumpul bersama keluarga kita, Al-Quran menjadi tema utama yang terus kita bicarakan selama bulan Ramadan. Betapa mulianya, betapa indahnya kehidupan yang ketika dihiasi dengan Al-Quran. Dan sana podcast Ajo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mewanti-wanti diri kita agar tidak terjerumus kepada golongan orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan, Rasulullah SAW mengadukan tentang umatnya yang menjadikan Al-Quran ini hanya urusan sepele belaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku hanya menjadikan Al-Quran ini sebagai yang terpinggirkan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW haruslah menjadikan peringatan ini selalu hadir dalam batin kita, dalam sanubari kita, agar kita terhindar dari orang-orang, dari golongan umat Nabi Muhammad yang menjadikan Al-Quran hanya sampingan saja di dalam hidupnya. Dan sana podcast Ajo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini jikalau kita hiasi dalam setiap hari di bulan Ramadan kita, itu akan berdampak tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi keluarga kita, tetangga-tetangga kita sekitarnya, masyarakat secara umumnya. Itu akan menjadi semacam kebaikan yang multi level, yang akan membuahkan keberkahan tanpa batas bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita. Jikalau kita ingin Ramadan kita benar-benar berkualitas, ingin Ramadan kita benar-benar menjadi Ramadan paling istimewa, maka jadikan bulan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran, sebagaimana identitasnya di dalam Al-Quran yang selalu kita baca setiap harinya. Dan sana podcast Ajo, maka ketika Al-Quran tidak hadir di dalam diri kita selama bulan Ramadan, sudah dipastikan ia juga tidak akan pernah hadir sama sekali di hari-hari selain bulan Ramadan. Maka paksakan diri kita untuk berinteraksi apapun bentuknya dengan Al-Quran, bisa menghafalnya, bisa mendengarnya, bisa mentadabburinya, membaca artinya, membaca tafsirnya, kemudian diskusi kita tentang Al-Quran, dan banyak hal lagi yang bisa kita maksimalkan sebagai bentuk interaksi kita dengan Al-Quran selama bulan Ramadan. Minimal membaca saja haruslah khatam minimal 1 kali selama bulan Ramadan. Kalau kita satu hari ada 5 kali waktu sholat kita,
5 kali waktu sholat wajib, maka kalau bisa kita bagi 1 kali sholat itu sebanyak 4 halaman untuk membaca Al-Quran. 2 halaman sebelum memulai sholat, kemudian 2 halaman lagi setelah menunaikan sholat. Dan totalnya dikali 4 jadi 20 halaman. Selesai 1 juz dalam 1 hari. Dan jika ini kita rutinkan, continue, berkesinambungan selama 1 bulan, maka kita akan khatamkan minimal 1 kali dalam 1 bulan. 30 juz Al-Quran akan kita tuntaskan selama bulan Ramadan. Namun jikalau ini saja tidak bisa kita paksakan, tidak bisa kita dorong diri kita, berikan tekanan agar sedikit lebih banyak, maka jangan harap kita akan mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri. Dan sana podcast Ajo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita tekankan kepada diri kita masing-masing, lalu kita juga ajak keluarga kita, tetangga-tetangga kita, karib kerabat kita, teman sejawat kita, bagaimana Ramadan kali ini menjadi keistimewaan bagi kita karena kita begitu memuliakan Al-Quran, begitu meninggikan Al-Quran, begitu memprioritaskan Al-Quran dalam setiap agenda-agenda kita selama bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita melalui Al-Quran yang selalu kita pegang, yang selalu kita baca, selalu kita dengar, selalu kita amalkan, dan selalu menjadi obrolan di tengah-tengah diskusi kita selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi